Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar saudara-saudara? Sehat? Ya mestinya kita sehat berkat Tuhan ya. Mari kita pada saat ini kita akan belajar lagi firman Tuhan ya. Akan saya beri judul yaitu mengalahkan atau dikalahkan. Yang terdapat di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nanti kita akan melihat beberapa ayat ya. Saudara, perikop ayat-ayat ini berjudul Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Dan dimulai dari ayat 22 ya. Yang bunyinya, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 22 ini dimulai dengan kata sesudah itu ya. Sesudah apa saudara? Ya. Justru sesungguhnya kata sesudah itu inilah yang menjadi kunci ya. Mengapa kronologi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan ini sesungguhnya adalah peristiwa yang sangat memalukan ya. Sesudah, apakah ayat 22 ini berarti? Ya, pastinya kita akan melihat peristiwa sebelumnya ya, di mana peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Dan ini adalah peristiwa yang sangat spektakuler ya, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Dan Tuhan melibatkan 12 murid-muridnya ya. Ya, di sini Tuhan sebagai pemberi mujizat atau sebagai sumber mujizat ya, dan murid-muridnya sebagai agen ya, yang berperan agar mujizat itu nyata bagi orang banyak ya. Kapan mujizat 5 roti 2 ikan itu terjadi? Saat mujizat 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, singkatnya saudara, ya, dengan ini harusnya murid-murid faham bahwa yang mereka ikuti atau yang mereka layani itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup membuat mujizat apapun, bahkan berkuasa atas segala hal. Ya. Tetapi mengapa kronologi Tuhan Yesus berjalan di atas air ini terjadi? Untuk membuktikan bahwa ketidakpercayaan murid-murid dan ketakutan para murid-murid. Nah, ya. Yang sedang murid-murid alami pada saat itu adalah angin sakal, saudara. Dan apakah hal ini merupakan pengalaman pertama dari murid-murid yang mayoritas mereka adalah nelayan ya. Ya. Saya rasa setiap nelayan pasti pernah mengalami badai ya. Tidak ada nelayan yang tidak pernah mengalami badai ya. Selanjutnya Tuhan Yesus menghampiri mereka jam 3 pagi ya. Apakah ini juga pengalaman pertama mereka ketemu Tuhan Yesus pada saat malam hari? Saudara, mengingat bahwa selama 3,5 tahun murid-murid ini bersama-sama Tuhan setiap hari 24 jam. Harusnya walaupun dalam suasana gelap pun mereka tetap bisa mengenali Tuhan. Ya. Contohnya seperti kalau kita dekat dengan seseorang, misalkan istri kita atau suami kita atau anak kita, setiap hari kita kumpul ya. Mungkin kita di dalam kamar pun kita bisa menebak siapa yang sedang berjalan ya. Derap kakinya siapa ini? Itu anak saya atau istri saya atau suami saya. Saudara, saya yakin apalagi kalau kita melihat postur tubuh kekasih kita itu, saudara. Walaupun dalam gelap sekalipun pasti kita bisa mengenali. Ya. Nah,
Mari kita belajar lewat peristiwa ini, ya. Apa yang harus kita hindari saat menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat. Ya, saudara. Saya selalu masuk dalam hal ini karena saat-saat ini ada hal-hal yang sangat berat bagi kita, ya, dalam menghadapi virus corona itu, dan dampaknya tuh luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Kalau dibilang kita harus stay at home, ya kalau orang yang mempunyai deposito banyak, ya toh, berbulan-bulan pun tidak khawatir. Karena apa? Setiap bulannya mereka terima bunga dari deposito itu sudah cukup untuk menghidupi dirinya. Tetapi kalau keadaan kita pas-pasan, apalagi kalau kita sebagai karyawan, ya kita disuruh tinggal di rumah saja, mungkin 1 bulan, 2 bulan bisa. Tetapi selanjutnya apakah ya bisa, saudara? Sedangkan kalau kita keluar mencari nafkah, ya, risiko untuk terjangkit dari virus corona itu sangat besar. Ya, ini sangat dilema, saudara. Kalau kita keluar, kita takut kalau kena virus corona. Tapi kalau tinggal di rumah, ya, kita tidak kena virus corona, tapi bisa kelaparan kita. Nah, ini dilema. Mari kita belajar, ya. Apa yang harus kita kalahkan saat menghadapi sebuah kesulitan? Ya. Yang pertama, ketakutan yang harus kita kalahkan. Ya. Bukan saya memberi saran saudara tidak usah takut dengan virus corona, tidak. Ya. Saudara, kita harus tetap menuruti protokol kesehatan. Ya. Kalau keluar rumah ya pakai masker. Ya, bahkan kalau saya di rumah ada tamu pun saya harus pakai masker. Saya kalau keluar kerja bukan hanya pakai masker, saya pakai tutup wajah dari Mika itu. Ya. Supaya aman, ya. Nah, kalau kita nekat sudah keluar tanpa pakai masker dan sebagainya, itu sama dengan kita mencobai Tuhan. Anda jangan bilang, wah saya beriman, Tuhan pasti beserta saya. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Tetapi ketakutan di sini kita akan sama-sama lihat, ya. Ayat 29 dan 30 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Ya, kita tahu ceritanya bahwa murid-murid telah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, ya. Masih saja mereka tidak percaya apa yang mereka lihat dan alami, ya. Bahkan Petrus sebagai murid yang paling berani di sini, ya, memberanikan diri, ya, mencoba, ya, berlaku kurang ajar terhadap gurunya, ya, yaitu dengan menawar, jika engkau Tuhan, suruhlah aku datang padamu. Ya. Saudara, di sini Tuhan dengan penuh kasih-Nya memenuhi permintaan Petrus tersebut. Ya. Ya. Sampai di ayat 29 ini kita masih bisa melihat keberanian Petrus yang besar. Ya. Apakah dia benar-benar menghampiri Tuhan? Ya. Apakah dia sudah berjalan di atas air? Ya. Ya. Ini adalah keberanian yang sangat besar, ya. Biasanya saat perahu diserang badai, ya, awak kapal selalu menghindari sisi perahu, ya. Karena jika mereka terlalu dekat dengan tepi perahu, ya, risiko jatuh dan tenggelam itu sangat besar, ya. Nah, tetapi dikatakan Petrus turun dari perahu, ya. Kondisi badai sudah selesai? Belum, saudara. Ya, di mana perahu masih diombang-ambingkan oleh angin sakal. Nah, sampai di sini kita harus mengakui bahwa keberanian Petrus sangat luar biasa. Ya. Tetapi kapan Petrus takut? Ya, luar biasa. Dan
Mengapa dia bisa ketakutan luar biasa? Ayat 30 kita baca. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Ya. Ayat ini menjelaskan mengapa Petrus takut. Dia turun dari perahu dan berjalan di atas air menghampiri Yesus dan akhirnya jatuh tenggelam. Ayat 30 ini sangat aneh. Ya. Apakah sebelum ayat 30 ini Petrus tidak merasakan tiupan angin sakal? Ya. Lantas mengapa dia takut dan mengapa dia tenggelam? Ya. Ya. Sedangkan di ayat yang lain, ya, Petrus dikatakan adalah seorang nelayan yang sangat unggul dan sebagai perenang yang sangat tangguh. Ya. Tetapi mengapa dia bisa tenggelam, saudara? Saudara, arti tenggelam di sini ayat ini mengatakan bahwa tidak mampu lagi berenang. Ya. Ya. Sebelum ayat 30, Petrus bersama-sama dengan teman-temannya, ya, dan bersama-sama dengan orang lain sama-sama berjuang melawan badai. Ya. Tetapi setelah Tuhan menyuruh dia dan Petrus sendiri yang turun menghampiri Tuhan, maka dengan kata lain dia sendiri yang menghadapi angin sakal dan dia sendiri yang menjalani di atas air sendirian. Artinya tidak ada orang lain yang menemani dia. Ditambah lagi berjalan di atas air bukan fenomena yang normal bagi semua ciptaan Tuhan. Nah, saudara, maka inilah yang membuatnya dia takut. Petrus mulai merasakan tiupan angin dan saat dia berjalan di atas air, hal ini sebenarnya wajar. Jika kita di posisi Petrus pada saat itu, kita juga akan melakukan hal yang sama, yaitu takut. Ya, saudara. Nah, berada dalam badai tidak dalam sesuatu yang mudah. Ya, tidak mudah kita mengatasinya, apalagi kita berjalan di dalam air. Ya, pikiran kita akan berpikir, ya, kita menghadapi badai dan menghadapi jalan di atas air yang tidak biasa dilakukan orang. Ya, saudara, ketika kita menghadapi seperti itu, kita akan mikir sulitnya menghadapi dua fenomena yang cukup rumit ini. Ya, pantas dia takut. Ya, ya. Namun yang menjadi keindahan di dalam ayat 30 ini adalah terletak kalimat yang terakhir, di mana yaitu saat Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara, di tengah kekalutan yang sangat besar dan kepanikan, Petrus masih mengingat Tuhannya. Ya. Lalu dia minta tolong pada Tuhan. Dan ini sebenarnya wajar, saudara. Karena dia tidak mungkin minta tolong pada orang lain. Meskipun teman-temannya ada di atas perahu, mungkin dia bisa minta tolong pada teman-temannya. Toh jarak dia tenggelam tidak terlalu jauh. Tetapi ini suatu keputusan yang tepat buat Petrus. Tidak ada pilihan lain, dia harus minta tolong pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Ya, sedangkan kalau dia minta tolong pada teman-temannya tidak mungkin, karena teman-temannya tidak seberani dari dia. Dia adalah murid yang paling berani di antara murid-murid yang lain. Mana mungkin murid-murid yang lain mampu untuk menolong Petrus. Ya. Untuk dipikirkan, ya. Takut yang pertama, takut di tengah badai adalah hal yang wajar. Ya. Saat kita temukan hanya diri kita yang berjuang, kita takut, wajar. Saat kita temukan orang lain tidak mampu menolong kita, kita takut dan khawatir, wajar. Saat kita temukan ketidakpastian, kapan badai ini berhenti, kita khawatir dan takut, wajar. Ya.
saat kita temukan ketidakpastian, apakah kita menang melawan badai ini, kita takut, itu wajar. Ya. Yang kedua, ketakutan bukanlah untuk dipelihara, tetapi ketakutan harus dikalahkan. Ya. Saat yang lain tidak mampu menolong kita, minta tolong kepada Tuhan. Saat yang lain menderita, berteriaklah kepada Tuhan. Saat yang lain juga ketakutan, berserulah kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti menolong kita. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita kalahkan saat menghadapi kesulitan? Yang kedua, ketidakpercayaan. Ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulur tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Orang yang ketakutan biasanya gabungannya adalah pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Sulit sekali fokus kepada hal-hal yang menjadi prioritas utama. Ya. Jika ketakutan diteruskan, maka akan menghasilkan suatu kondisi paranoid pada orang tersebut. Nah, saudara, orang yang paranoid biasanya dia berhalusinasi terus, ya, akan hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya. Nah, mengapa Petrus tenggelam? Ya, karena ketakutan menguasai isi kepalanya. Ya. Dan mungkin jika kita didemonstrasikan, ya, saat dia merasakan tiupan angin, mungkin dia melihat ke kanan dan ke kiri, ya, karena angin sakal berasal dari manapun. Tubuhnya merasa tiupan angin sakal tersebut, pikirannya menggambarkan hal-hal yang negatif, dan hasilnya apa, saudara? Tenggelam. Ya, saudara, Yesus menegur Petrus dengan cukup keras, mengatakan bahwa Petrus adalah orang yang kurang percaya. Dari ketidakpercayaan itu menghasilkan kebimbangan. Ya. Cukup berasan jika Tuhan menegur Petrus, mengingat bahwa peristiwa sebelumnya, yaitu memberi makan 5.000 orang. Seharusnya pengalaman itu menjadi dasar Petrus untuk percaya kepada Tuhan. Ya, dan tahu dan faham siapa yang sedang dia hadapi. Ya. Yang dia hadapi adalah Tuhannya. Ya. Ya, semestinya Petrus sadar bahwa yang dia hadapi adalah Tuhannya. Ya. Memang tidak dikatakan yang sangat luar biasa, ya. Yang sangat luar biasa, ditambah Petrus mampu berjalan di atas air. Ya, saudara, kita melihat yang sangat saya katakan tadi, Petrus sangat luar biasa. Dia berani berjalan di atas air. Saudara, memang tidak dikatakan berapa langkah Petrus berjalan di atas air. Ya. Tetapi ayat 29 kita bisa tahu bahwa Petrus sempat berjalan di atas air. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, saudara. Ya. Manusia manapun jika berpijak di dalam air, pasti dia tenggelam. Ya. Itu sebabnya jangan coba-coba kita mencoba berjalan di atas air. Apalagi kalau kita tidak bisa berenang. Ya. Saudara, semestinya ya 3 alasan yang menjadi dasar Petrus untuk tetap melangkah di atas air menemui Tuhannya. Ya. Alasan tadi saya katakan, ya, mukjizat 5 roti 2 ikan, ya, dan dia bertemu muka dengan Tuhan. Yang luar biasa, dia diberi kesempatan untuk berjalan di atas air. Semestinya ini menjadi dasar buat Petrus, ya, untuk terus melangkah menemui Tuhannya. Ya. Tetapi sayang, fokus imannya, ya, dikalahkan oleh situasi di sekitar dia, sehingga menghasilkan, ya,
kebimbangan dan akhirnya menjadikan dia fatal, yaitu tenggelam. Nah, ya. Untuk kita, ya, musuh dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan adalah kenyataan yang ada di depan mata kita, ya. Teman baik dari kebimbangan adalah isi kepala kita yang selalu berpikir negatif, ya. Dan ketidaknya percayaan kepada Tuhan dan kebimbangan adalah satu paket yang sempurna ketika kita menghadapi satu masalah besar. Ya, solusinya perbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, kapan Tuhan gagal menolong kita? Ya, kapan Dia menyerah saat menolong kita? Ya, apakah ini adalah badai yang pertama atau yang terakhir buat kita? Dan apakah kita tidak pernah menang melawan badai sebelumnya? Ya. Saudara, itu sebabnya, ya, belajar dari peristiwa ini supaya kita tidak takut, tetapi kita lebih percaya. Iman kita menjadi kuat. Ya. Saudara, setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita ini, pasti kita pernah merasakan dan mengalami dan melihat hal-hal yang baik kepada kita. Ya, pasti Tuhan pernah menolong kita dan Anda berhasil lolos dari masalah. Itu sebabnya, ya, lewat peristiwa yang sudah kita baca ini, supaya kita semakin kuat. Sebab ada kalanya hanya Tuhan yang bisa meredakan badai. Ya. Ya, kodrat manusia itu lemah, ya, dan tidak berkuasa, ya. Mereka punya potensi untuk takut dan bimbang. Tetapi hanya Tuhan yang berdaulat, ya. Penutupnya, ayat 31 dikatakan, ini adalah suatu penghiburan dari serangkaian badai yang dihadapi Petrus. Ya. Kapan Tuhan menolong Petrus? Di ayat 31 dikatakan segera. Artinya Tuhan tidak menunggu sampai Petrus tenggelam di dasar danau itu. Tetapi Tuhan langsung menolong Petrus. Nah, saudara, kalahkan ketakutan kita dan ketidakpercayaan kita, ya, dan tunggu waktu Tuhan untuk membuat kita menang dari badai. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah belajar beberapa kisah dari di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan, kami tidak ingin mencontoh Petrus yang ketakutan, tetapi kami ingin dari pelajaran ini Tuhan, supaya setiap apa yang kami hadapi, badai yang kami hadapi, kami tidak khawatir, kami tidak takut, sebab kami tahu Tuhan senantiasa bersama-sama kami. Dan kami tahu Tuhan, buat pelajaran itu Tuhan, supaya semakin kuat iman kami percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan atas hidup kami ada semua rencana Tuhan yang indah buat kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, meskipun badai ini sangat sulit buat kami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa memelihara hidup kami supaya kami tetap bernaung di dalam sayap-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari keluarga-keluarga mempersiapkan diri, mungkin kepala keluarga bisa melayani anggota keluarganya, menyiapkan hosti dan anggur, ya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri.
Oh haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Berdamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkanlah hati, pikiran dan jiwa kami Tuhan. Untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Koreksi hati dan pikiran kami. Manakala masih ada salah, dosa dan pelanggaran. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami percaya bahwa lewat perjamuan kudus ini Tuhan, hidup kami dipulihkan. Karena Tuhan boleh bersekutu dengan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Engkau memberkati perjamuan suci pada hari ini. Ibu Bapak, mari kita angkat tinggi-tinggi, roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita kenang karya salib, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya. Tubuhnya harus disiksa, dipakui di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur. Atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Oh haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, inilah darah anak domba Tuhan yang dicurahkan di Bukit Golgota, membasuh, menebus dosa saudara dan saya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Ibu Bapak, bukankah cawan minuman yang kita naikkan syukur ini, bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya. Mari kita sembah Dia. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Ucapkan syukur pada Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Disembah Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persetujuan yang indah pada hari ini Tuhan. Lewat perjamuan suci ini Tuhan, kami ada di dalam Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya kalau hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan sudah selesaikan. Yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan. Yang jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah memberkati kami semuanya. Memberkati domba-dombamu, jemaatmu Tuhan. Yang pada hari ini telah mengikuti dalam ibadah dan perjamuan suci pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kita sudah masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati lewat perjamuan suci ini. Ya, sedikit pengumuman, Ibu Bapak, masih tetap seperti semula, kita masih belum bisa beribadah di gereja. Ya, jadi sabar, kita tetap berdoa supaya pandemi COVID ini segera berlalu dan kita boleh kembali ke gereja. Ya, untuk sementara kita ibadah di rumah, tapi biarlah ibadah di rumah ini tidak mengurangi ya makna ibadah itu sendiri. Ya, kita mencari Tuhan dimanapun kita berada, kita juga menyembah Tuhan, memuji Tuhan dimanapun kita berada. Ya, puji Tuhan, tetap semangat dan tetap setia kepada Tuhan. Ya, Bapak yang dikasihi Tuhan, ya saya juga mengucapkan terima kasih kalau Ibu Bapak sudah memberikan persembahan diakonia yang dipersembahkan setiap selesai ibadah. Kiranya boleh kita pakai untuk menolong sesama kita. Dan atas segala persembahan Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih dan saya yakin bahwa Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Ya, puji Tuhan. Tetap semangat, mari kita peduli ya dengan sesama kita. Ya, kita diberkati untuk memberkati
sesama kita, ya. Puji Tuhan, ya. Tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita kembali bangkit berdiri, ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kehadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Pada hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan Tuhan sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu. Memberkati domba-domba-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing Tuhan memberkati. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanannya Tuhan memberkati. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Andri Setianto, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati, pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih. Kami tetap berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kiranya segera lalukan dari pandemi COVID ini Tuhan. Engkau memberkati, berikan nikmat mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Berkati satuan gugus tugas, berkati gubernur, wali kota, bupati, di mana kami berada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semuanya. Kiranya kami akan akhiri ibadah kami dengan segala berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.